Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du teman-teman. Video ini adalah jawaban buat yang bertanya, karena saya sering menerima pertanyaan dari WA ketika saya post story atau status tentang mesin SPX, mesin mining atau penambang SPX. Ini tuh mesin apa? Ini ya unitnya yang saya tampilkan. Cuma memang jawabannya tidak seringan dan sesimpel itu. Dan saya mohon izin untuk mengirimkan jawaban melalui video ini. Dan ini saya upload di YouTube. Video ini kemudian linknya akan saya kirimkan kepada siapapun teman-teman yang bertanya kepada kami, tim SPX, tentang bagaimana cara kerja secara singkat, cara mengoperasikan maupun perhitungan ketika kita membeli unit mesin SPX dengan seri-seri yang sudah tersedia. Baik. Saya akan tampilkan dalam bentuk slide yang mudah-mudahan teman-teman bisa membaca dari layar. Jadi mesin SPX itu teman-teman ada 3 unit ya, ada 3 seri yang dimiliki oleh SPX. Yang pertama seri A yang ada di sebelah sini, ini yang seri A. Kemudian yang warna putih ini seri B, yang agak kecil yang warna hitam ini adalah seri yang C. Ya, ada yang A, B, dan C. Saya akan jelaskan bagaimana cara kita mendapatkan profit sampai kemudian bisa balik modal ketika seseorang dari nol membeli mesin SPX kemudian balik modal dan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Baik, saya akan berikan contoh, dan contoh yang akan saya gunakan ini adalah ketika teman-teman membeli misalnya satu unit mesin SPX yang seri A yang ada di sebelah kanan. Kebetulan seri A ini adalah seri yang paling laris manis, masterpiece sekaligus best sellernya produk SPX ya teman-teman. Banyak yang membeli bahkan memborong belasan unit kalau udah punya mesin SPX A. Nah, saya akan berikan estimasi kalkulasi atau perhitungan sampai dengan BEP ataupun balik modal ketika kita membeli unit mesin SPX. Ada beberapa step atau langkah yang bisa teman-teman pahami dari penjelasan saya yang singkat ini. Yang pertama, harga mesin SPX yang A ini adalah 23 juta rupiah. Sekali lagi, harga unit yang A yang ini 23 juta rupiah. Itu baru mesinnya aja teman-teman. Sekali lagi, ini baru beli mesinnya doang. Dari kata-kata saya mungkin dipahami, emang ada harus yang dibeli lagi? Jawabannya ada. Apa yang harus dibeli? Jawabannya adalah token splitter. Logonya seperti ini. Token splitter ini adalah dalam tanda kutip bahan bakar supaya mesin ini bisa bekerja. Untuk orang awam mungkin bisa saya sebut sebagai pertalit lah atau bensin. Dan mesin ini membutuhkan bensin supaya dia bisa menambang ataupun mining. Berapa yang harus dikeluarkan untuk membeli token splitter ini? Jawabannya terserah. Karena mesin yang A ini sehari dia membutuhkan antara 30 sampai 35 token splitter. Dan harga token splitter ketika saya berbicara ini adalah 0,12 per satu tokennya. Nah, karena sehari butuh 30 sampai 35, saya rata-ratakan saja. Kalau kita ingin membeli 1 bulan, maka yang harus kita keluarkan untuk membeli token ini adalah senilai kurang lebih sekitar $108. Sekali lagi, $108. Berarti 23 juta sebagai modal untuk membeli mesin ditambah $108. Berapa kalau dirupiahkan $108? Next slide. Nah, berarti teman-teman harus mengeluarkan modal yang pertama untuk membeli unit SPX A 23 juta rupiah. Kemudian untuk membeli token splitternya $108. Di rata-rata kalau dalam kurs 16.000 kurang lebih sekitar Rp1.750.000 untuk 1 bulan. Maka teman-teman mengeluarkan uang total dari pertama beli sampai mesin ini bisa berjalan dan sampai tidak mengeluarkan uang lagi adalah Rp24.750.000. Ini harga yang harus dikeluarkan. Nah, nanti saya akan jelaskan apakah setiap bulan kita harus membelikan token splitter? Jawabannya tidak. Ini hanya dikeluarkan
di kesempatan yang pertama, karena berikutnya bisa diputarkan kembali sehingga kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang dari kantong kita untuk membeli token splitter setiap bulannya. Baik, nah mesin SPX yang A ini teman-teman, dia akan berjalan kalau dicolok listrik. Cekrek, dicolok listrik, ini kan ada tombol listrik sama ya. Kemudian dikonekkan ke internet. Begitu sudah terkonek ke listrik dan internet, maka mesinnya siap berjalan. Ditandai dengan menyala lampu warna hijau serta berkedap-kedip warna hijau tersebut dalam interval tertentu. Seperti 15 menit sekali atau 15 detik sekali atau 30 detik sekali atau 1 menit sekali lampu itu berkedip. Jika berkedip, maka mesinnya sudah berjalan normal. Oke. Itu step dari mulai beli sampai mesinnya berjalan. Berikutnya kita langsung masuk ke keuntungan. Ini mesin seharinya berapa bisa menghasilkan keuntungan? Yang A ya. Jawabannya adalah mesin SPX yang A dalam satu hari dia menghasilkan keuntungan antara 9 sampai dengan 10 dolar. 9 sampai 10 dolar. Kenapa kalau 9 sampai 10 dolar? Karena nggak pasti. Ada hari di mana dapat 9, ada hari dapat 9,1, 9,2, 9,3, bahkan 10, seterusnya. Pokoknya dalam 1 kali 24 jam, dia itu nggak pasti, yang pasti antara 9 sampai 10. Bisa kurang dari 9? Bisa, tapi itu bermasalah. Dalam arti mungkin jaringan internetnya bermasalah, wifi-nya bermasalah, atau listriknya sempat padam. Jadi pendapatannya 8 dolar, 7 dolar, misal seperti itu. Ya pasti dalam kondisi normal dan jaringan stabil, dia menghasilkan 9 dolar per hari. Ini bisa kita talar nih, 9 dolar per hari. Berarti kalau dikali 30 hari, 9 kali 30. Kita ambil yang minimalnya ya. Nggak usah ambil 9,5 atau 9,8 kali 30. Enggak, kita ambil yang minimal. Misalnya sehari dapat 9 dolar pas tiap harinya nih. Dikali 30 selama 1 bulan. Maka teman-teman mendapatkan keuntungan 9 kali 30 adalah 270 dolar. Sekali lagi, dengan memiliki mesin ini, teman-teman dapat keuntungan 270 dolar setiap bulannya. Tapi, saya harus disclaimer terlebih dahulu, keuntungan ini masih kotor. Sekali lagi, yang 270 dolar ini bukan keuntungan bersih yang siap kita nikmati. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan pencairan, ada potongan komisi withdraw atau pencairan. Nanti teman-teman harus mendownload aplikasi namanya Aset Digital. Ada 2 aplikasi, salah 2 diantaranya Aset Digital. Di aplikasi ini teman-teman, ketika kita mencairkan dana keuntungan yang dihasilkan dari mining, dia langsung terdebet, terpotong otomatis. Berapa potongannya? Ada 2 jenis. Yang pertama, kalau akunnya masih berstatus reguler, maka potongannya adalah 5%. Reguler itu ketika pertama kali download, lalu tidak di-upgrade ke premium, berarti statusnya reguler. Maka setiap pencairan itu ada potongannya 5%. Nah, kalau misalnya teman-teman upgrade ke premium, maka potongannya lebih kecil, tidak 5%, tetapi 2%. Itu harus di-upgrade ke premium, nggak harus juga. Cuma pengalaman miner yang udah-udah, kalau mesinnya belinya lebih dari 5, pasti pada pengennya di-upgrade. Karena lumayan, 5%, gede juga kalau mesinnya banyak. Tapi kalau mesinnya cuma 1 sih jarang ya yang upgrade ya. Mungkin 1-2 aja gitu ya. Karena memang potongan komisinya lebih kecil. Lah, cara ngupgrade-nya gimana? Nanti akan dijabarkan lebih detail di kesempatan berikutnya. Tapi sekedar informasi awal, untuk mengupgrade ke premium dibutuhkan biaya sebesar 130 dolar. Kalau dirupiahkan ya sekitar 2.080.000-an. Dan itu seumur hidup hanya sekali. Dan keuntungan bisa dinikmati berkali-kali. Ya. Dan tidak harus, sekali lagi, tidak harus di-upgrade ke premium. Baik. Kemudian, sekarang kita ambil hitungan begini. Oke, kalau 2%, untungnya mungkin lebih besar. Sekarang kita ambil yang untungnya paling minimal aja deh. Yang 5%. Teman-teman beli nih. Terus saya nggak mau upgrade ke premium, saya maunya yang reguler aja biasa. Oke, nggak masalah. Berarti keuntungannya dari total semua yang didapatkan 270 tadi dipotong 5%. Berapakah totalnya? Maka 270 dikurang 5%,
keuntungan yang didapatkan adalah $256. Ini juga masih kotor. Loh, kok kotor-kotor terus sih? Ya nggak apa-apa. Ini dijelaskan biar paham. 256 ini masih kotor. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan di awal, teman-teman harus membeli token splitter agar mesin ini bisa mining atau menambang di bulan berikutnya. Sebenarnya 256 ini bisa kita ambil langsung semuanya, kita masukin ke rekening bank kita, ke ATM gitu. Kita dapat untung 256. Tapi yang jadi kendala, bulan depan kita nggak bisa mining. Kenapa? Karena mesinnya nggak ada bahan bakar splitternya. Nah, makanya dari keuntungan 256 yang masih saya berikan notes kotor ini, harus disisihkan dulu untuk membelikan token splitter supaya mesinnya bisa mining di bulan yang akan datang. Jadi dipotong dulu tuh ke situ. Baru berikutnya kita potong berapa tadi? $108 kan di slide awal untuk modal splitter rata-rata ya. Ini bukan hitungan pasti. Maka 256 dikurang $108 sama dengan keuntungan yang didapatkan adalah $148. Inilah keuntungan yang kita dapatkan. Ini keuntungan bersih, teman-teman. Ya. Ini keuntungan bersih. Nah, berapa sih 148 itu kalau dirupiahkan dengan kurs Rp16.000, kurang lebih untungnya segini. Ini keuntungan bersih dengan memiliki satu unit SPXA yang akan kita dapatkan setiap bulan tanpa mengeluarkan uang apapun lagi. Oke? Sampai sini mudah-mudahan bisa teman-teman pahami ya. Tapi apakah akan selalu seperti ini angkanya? Enggak selalu. Bisa lebih, kadang-kadang bisa berkurang. Tergantung faktor-faktor yang menentukan. Oke, apa aja faktornya? Di akhir slide akan kita jelaskan. Berikutnya, ada beberapa catatan ya teman-teman. Yang pertama, jaringan internet harus normal. Teman-teman, bagi yang ingin membeli mesin SPX, pastikan jaringan internetnya di atas 20 Mbps. Oke Kang, ya siap-siap. Sorry teman-teman, ada telepon sedikit. Sampai mana tadi? Ya, jaringan internet. Saya tidak merekomendasikan kalau teman-teman membeli mesin SPX ini, tapi di rumah nggak ada internet. Ataupun ada internet, tapi kecepatannya nggak sampai 20 Mbps. Kenapa? Karena bisa mengurangi hasil miningnya. Mesin ini sangat ditentukan oleh performa internet kita yang ada di rumah. Semakin stabil profit yang didapatkan hariannya. Tapi kalau loop jaringan internetnya agak lemah, maka ya pendapatannya pun bisa berkurang. Itu. Cuma rata-rata kalau sekarang misalnya masang baru ya, rata-rata nih ya, provider penyedia internet sih yang saya tahu itu udah minimal 20 Mbps semua. Artinya kalau di rumah kita ada, aman insya Allah. Kemudian yang kedua, asumsi perhitungan yang tadi dengan catatan kurs dolarnya Rp16.000. Itu artinya kalau kurs dolarnya kurang dari 16.000, misalnya 15.500, 15.700, ya otomatis pengkalinya kurang. Dari estimasinya $148 tadi ya, bisa jadi nggak sampai 2,3, mungkin bisa 2,2, mungkin bisa 2,1. Oke. Kemudian profit bisa bertambah kalau misalnya nanti teman-teman mengupgrade akun aset digital ke premium. Karena untuk membeli mesin ini harus ada dua aplikasi yang di-download. Yang pertama aplikasi Pool Splitter, yang kedua aplikasi aset digital. Di antara aset digital ini dia berstatus premium dan mendapatkan keuntungan lebih besar kalau udah di-upgrade ke premium. Tapi sekali lagi itu tidak harus. Banyak kok yang masih reguler sampai sekarang. Kemudian buat teman-teman yang ingin membeli mesin SPX, nggak usah khawatir untuk memahami teknisnya, karena nanti tim SPX pasti akan memberikan panduan kepada teman-teman, terutama yang masih awam dari nol sama sekali, nggak ngerti tentang mining ini itu segala macam, pasti semua akan dipandu, termasuk penggunaan aplikasi Pool Splitter dan aplikasi aset digital. Oke, ada nggak sih resiko ketika membeli mesin SPX? Ada. Saya akan jelaskan resiko-resikonya. Bullshit teman-teman, kalau ada yang ngajak investasi terus nggak ada resikonya, pasti profit. Nggak. SPX tidak memberikan jaminan apapun bahwa mesin ini akan bertahan, mesin ini akan kuat sekian lama. Nggak ada jaminan. Ini harus disampaikan lebih awal, supaya nanti jangan sampai ketika membeli mesin, kemudian jika terjadi sesuatu kita yang disalahkan. Maka kita sampaikan dulu resiko, supaya teman-teman sebelum
membeli sudah matang pertimbangannya. Jangan sampai membeli dalam keadaan ragu-ragu. Pertimbangan yang pertama, mesin SPX akan berjalan kalau ada listriknya yang stabil. Jika suatu saat listrik padam, walaupun padamnya cuma 2 detik terus nyala lagi, maka mesin itu tidak bisa langsung otomatis terkonek. Dalam arti teman-teman harus mengkonek ulang secara manual. Artinya teman-teman harus ada di dekat mesin tersebut. Buka fitur WiFi, konekin ke internet. Prosesnya sih nggak lama, cuma 5 detik, 10 detik udah selesai. Cuma yang jadi masalah, kita harus ada di dekat mesin itu. Maka kalau misalnya teman-teman sering keluar kota, atau punya kesibukan yang jarang bisa memantau mesin tersebut mati lampu atau enggak di rumah, ya mohon dipertimbangkan ulang. Jadi daripada kita beli tapi nantinya nggak mendapatkan hasil maksimal, kita lagi di luar nih, misalnya teman-teman tinggal di daerah Jakarta, lagi pergi ke Surabaya, mesin mati lampu, 2 hari lagi mati lampunya, ataupun mati lampunya sehari atau sejam atau semenit, tapi 2 hari kemudian nggak dikonek-konek, ya 2 hari itu kita nggak dapat keuntungan. Tapi uang yang udah ada apakah hilang? Enggak, tapi nggak bertambah, intinya itu aja. Karena time is money, waktu adalah uang, ini sangat berlaku di mesin ini. Kalau ada 1 jam aja mesin ini off, nggak bekerja, karena dia harus on 24 jam. 1 jam off, maka 1 jam itu duit nggak masuk. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Tapi kita akan memberikan solusi juga kalau ada di antara teman-teman yang pengen beli, tapi sering sibuk keluar kota, atau terlalu jarang di rumah, terlalu banyak di luar rumah. Kita juga memberikan solusi dengan cara dititipkan. Saya akan jelaskan di akhir slide nanti. Nah, itu resiko yang pertama. Jadi kalau mesin ini mati, nggak bisa langsung nyala. Harus dikonek ulang lewat WiFi. Mesinnya sih on, lampu warna hijaunya nyala, tapi nggak kedap-kedip, nggak mining. Harus dikonek dulu pakai HP. Nggak harus HP kita yang punya aplikasi. HP orang rumah juga bisa. Misal, nyuruh istri di rumah, kita pergi kerja keluar. Istri ngabarin, bapak atau ayah atau papa atau sayang, lampunya mati. Tadi tapi udah nyala lagi white. Ya udah nanti tinggal ngomong, tolong dinyalah ulang listrik tersebut. Nggak masalah. Jadi bisa pakai HP siapa aja. Banyak mesin yang dititip di sini kok teman-teman di workshop SPX dan orangnya nggak tahu menahu bahkan. Dan kalau mati kita yang akan menghidupkan atau mengkonek ulang kembali. Ini resiko pertama yang harus dipahami. Resiko yang kedua rusak. Terus kalau udah rusak bagaimana? Udah selesai, nggak bisa mining. Tapi jangan khawatir, nanti ada garansi kerusakan. Kita akan jelaskan penjelasan garansi kerusakan di slide setelah ini. Intinya, mesin ini tidak ada jaminan akan bertahan sampai kapan. Yang bisa kita berikan jaminan adalah dalam bentuk garansi. Ini yang membuat kemudian teman-teman merasa tenang dan nyaman ketika mining dengan SPX karena ada garansi kerusakannya. Dan itu sangat mudah dan kita memberikan fasah, kelonggaran yang selonggar-longgarnya buat para teman-teman yang membeli mesin SPX. Setelah slide ini akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang terjadi gangguan market. Tapi ini jarang. Saya mengupload video ini di pertengahan September. Tepatnya tanggal 15 September. Saya rekam video ini. Terakhir terjadi gangguan market itu di bulan Juli. Itu pun hanya 1 hari, 2 hari. Mesin nggak jalan kah? Mesin tetap jalan. Cuma dampaknya splitter boros. Ini mesin yang A ini sehari bisa mengeluarkan splitter 30-35. Hari di mana terjadi gangguan market itu bisa 38, bisa sampai 39. Intinya splitternya agak lebih boros. Dan imbasnya ya bensinnya lebih boros lagi. Ibaratnya kalau 1 liter kita tuh bisa sampai 20 kilo misalnya. Tapi karena ada gangguan market, lalu lintas market, terjadi crash atau traffic, ya 1 liter hanya 15 kilo misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi itu jarang terjadi ya. Ini risiko yang harus juga dipahami. Jangan kaget artinya bila suatu waktu terjadi hal seperti demikian. Dan kita tidak pernah bisa memprediksi karena semuanya ada di market. Tergantung pergerakan sentimen marketnya seperti apa. Kalau teman-teman mengerti tentang dunia kriptografi, pasti akan lebih mudah untuk mencerna apa yang saya sampaikan. Tapi ini pun tidak harus untuk dipelajari. Yang pasti kami hanya menjelaskan sesekali ada potensi terjadi gangguan crash di market. Meskipun sangat jarang terjadi. Sekali lagi, terakhir Juli, Agustus aman. Sampai detik ini pun masih aman semuanya. Oke, next slide. Tadi saya jelaskan tentang masalah garansi. Adakah garansi kerusakan? Ada. Kerusakan ini pertama, jika terjadi di tahun pertama, teman-teman membeli mesin, kemudian mesinnya rusak nih, dan itu terjadi di tahun yang pertama, maka biaya klaim garansinya free 100%. Artinya apa? Teman-teman nggak usah khawatir, mesin akan
kita perbaiki dan tidak ada biaya sama sekali untuk perbaikan atau penggantian unit perbaikan unit mesin. Kalau bahkan rusaknya parah, andai terjadi kerusakan parah, kita ganti yang baru. Itu adalah jaminan yang bisa kita berikan dari SPX buat teman-teman yang beli mesin SPX ini. Kenapa? Karena untuk yang A, kita ingin memberikan sedikit kenyamanan. Dia itu balik modal BEP-nya itu ya bisa teman-teman hitung sendiri lah ya. Cuma dari pengalaman yang udah-udah, dengan estimasi yang tadi dari awal saya jelaskan, itu keuntungannya sekitar, balik modalnya itu sekitar 10-11 bulan. Dan banyak banget yang sudah balik modal, artinya duitnya udah aman. Harga 23 juta, udah balik modal dengan durasi waktu sekitar 10-11 bulan. Oke, itu jika terjadi di tahun pertama. Sehingga kita ingin memberikan kenyamanan nih, insya Allah duit teman-teman balik. Ya ibarat kalau para miner kan nanyanya itu ke kita ya, berapa lama balik modalnya? Ya jawabannya adalah 10-11 bulanan. Karena kalau udah balik modal, udah tenang, duit nggak hilang. Ya berikutnya tinggal nikmatin profitnya aja. Itu di tahun pertama free garansi. Nah masuk ke tahun kedua, garansinya 30%. Jika terjadi kerusakan, biaya garansinya 30% dari harga beli mesin teman-teman. Nah 30% ini di tahun kedua bisa diklaim kalau memang terjadi kerusakan, tinggal dibawa ke workshop, insya Allah mesinnya akan kita perbaiki. Kemudian jika kerusakannya terjadi di tahun yang ketiga atau keempat, 3 seterusnya, maka biaya klaim garansinya 70%. Tadi 30% di tahun kedua, tahun ketiga ke atas kok udah 70%? Tuh, 70%. Kenapa? Ya wajar lah, karena semua yang beli mesin pasti udah balik modal berkali-kali. Jadi kita minta duitnya yang lebih besar ya, karena memang keuntungan yang didapatkan juga lebih besar daripada biaya 70% tersebut. Ya. Dan sekedar sharing nih teman-teman, alhamdulillahnya sampai sekarang belum terjadi kerusakan yang cukup parah. Dalam arti ada kerusakan-kerusakan, tapi sifatnya minor, paling masalah di kipas, kemudian masalah di kabel supply, power supply-nya. Itu baru yang kita tangani ya. Kalau mesin intinya itu belum rusak sama sekali sampai sekarang. Dari orang yang pertama kali membeli mesin SPX sekitar 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang belum rusak dan masih ongoing performanya, alhamdulillah. Kita nggak pernah menjanjikan, tapi ya itu yang terjadi, alhamdulillah. Nah, baik. Berikutnya, tadi kan resiko. Sekarang kita jelaskan keunggulan ketika teman-teman membeli mesin SPX. Yang pertama, dia sudah menggunakan WiFi. Artinya nggak pakai kabel lagi. Karena nanti ada mesin-mesin juga, mesin mining yang bekerjanya bukan dengan WiFi, tapi harus pakai kabel LAN. Enaknya lebih cepat, karena kabel langsung. Tapi nggak enaknya, dia nggak portable. Harus di titik di mana ada router di situ. Kalau router adanya di samping TV, ya otomatis mesinnya hanya bisa di samping TV. Nggak bisa dipindahin di samping akuarium, nggak bisa dipindahin di kamar pribadi kita atau di tempat-tempat tertentu. Ya. Dan SPX itu lebih memilih yang portable, artinya bisa dipindahkan. Yang penting di tempat tersebut ada jaringan WiFi, bisa ditaruh di mana saja. Itu yang pertama. Keunggulan yang kedua, dia sudah terkonversi ke USDT dolar dalam bentuk token Tether. Artinya bukan lagi dalam bentuk koin mentah. Sejujurnya, ini adalah salah satu keunggulan SPX yang mungkin jarang ditemukan di mesin-mesin selain SPX. Karena sebagian mesin-mesin yang pernah saya temukan, dia itu bentuknya masih dalam koin mentah. Harus ditukar lagi ke market, ada potongan komisi lagi, ketika ke rupiah ada potongan komisi lagi. SPX semua teman-teman menerima dalam bentuk bersih, yakni dalam bentuk dolar. Sehingga kalau ada yang bertanya poolnya apa atau koinnya apa, itu nggak perlu dicek-cek lagi. Karena itu tim SPX yang akan menentukan pool koinnya yang kira-kira fundamentalnya paling baik. Yang bisa dilihat oleh para miner adalah jumlah dolar atau keuntungan profit dolar yang sudah didapatkan. Dicek melalui aplikasi di ponsel. Ya. Jadi nggak kelihatan lagi nanti, pokoknya kelihatannya dalam bentuk jadi dolar. Ya itulah yang tadi dijelaskan di awal, antara 9-10 dolar per hari untuk yang unit seri A. Ini keunggulan banget buat SPX, karena dengan cara ini kita ingin memberikan kemudahan kepada teman-teman yang ingin mining tapi tidak mengerti tentang dunia kriptografi. Yang penting profit cuan. Nah, yang ketiga, soal listrik. Ini jadi pertanyaan yang sangat penting. Listriknya berapa watt ketika pertama kali dinyalakan? Nah, dia langsung 65 watt. Itu juga kecil. 65 watt kecil loh teman-teman. 65 watt.
Tapi ketika sudah mining dan berjalan beberapa menit, dia berangsur turun sampai dengan 5 watt. Rata-rata 4,7 watt, 5 watt sampai dengan 10 watt. Kecil banget kan soal listrik kan. Ya, saya nggak tahu berapa rupiah ya nggak. Cuma menurut pengalaman yang udah para miner pernah menghitung nggak sampai 10.000 untuk listrik per satu mesin ini sebulan ya mungkin 7.000, mungkin 6.000, saking iritnya mesin SPX. Jadi ke listrik kayaknya bukan jadi alasan. Oke, yang berikutnya, sebentar, saya pengen berikan penjelasan tambahan. Mesin lain yang lebih tinggi listriknya ada gitu, banyak. Ada yang 1000 watt, ada yang 1500 watt. Itu bayangin loh, listriknya aja udah gede banget. Kadang-kadang kalau terjadi gangguan, otomatis nggak nutup antara keuntungan dengan pengeluaran listrik yang harus dikeluarkan. Tapi SPX menjawab keraguan tentang masalah listrik. Irit, super irit banget loh teman-teman. Mungkin listrik di kipas angin lebih gede kali ya dari listrik SPX. Oke, berikutnya, keunggulannya lagi adalah ada pendampingan after selling. Apa maksudnya pendampingan after selling, teman-teman? Kalau udah beli mesin, kita nggak lepas, kita akan kawal sampai teman-teman paham 100%. Dan itu prosesnya kadang-kadang 3 bulanan. Kita kawal melalui WA, kita komunikasi dengan saya atau dengan tim yang lainnya. Kita akan kawal. Biasanya nih, para miner beli pertama itu diajarin cara nyalahin, cara menggunakan aplikasi, cara mengisi token splitter. Udah tuh itu dulu. Kemudian dia tahu cara memantaunya. Bulan berikutnya pas pencairan kita ajarkan cara mencairkan keuntungannya. Udah di bulan yang kedua, ketiga itu udah nggak nanya lagi biasanya. Yang pasti teman-teman kalau udah beli mesin nggak akan kita lepas dan kita tinggalkan begitu saja. Bahkan kita akan masukkan ke dalam grup Telegram yang kita miliki. Isinya adalah para pembeli mesin SPX atau para penambang SPX untuk berbagi ruang dan silaturahmi. Kemudian yang keenam, ada garansi kerusakan. Ini menjadi keunggulan. Dan saya sudah jelaskan di slide sebelumnya tentang masalah garansi kerusakan. Ini bisa kita berikan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan buat teman-teman yang ingin memutuskan untuk membeli mesin SPX. Kemudian yang ketujuh, tersedia workshop. Ini ketika saya berbicara, saya berada di workshop yang sederhana namun penuh makna di Kota Bogor, sekitar 10 menit dari stasiun Cilebut, tepatnya di Tanah Sereal, Kelurahan Mekarwangi, Perumahan Villa Mutiara Bogor, tempat di mana workshop SPX berada. Teman-teman bisa datang ke sini, bisa ngopi, bisa istirahat, bisa tidur, bisa ngobrol. Banyak banget yang para miner datang ke sini. Pas ke sini bukan ngomongin masalah SPX loh. Kenapa SPX emang gak usah diomongin, orang udah jalan sendiri. Ke sini malah curhat masalah keluarga, curhat rumah tangga, ada dan banyak. Bahkan saya senang sebagian teman-teman datang ke SPX, ke workshop SPX ini untuk ngaji. Karena kita ada pengajian setiap hari Rabu, malam Kamis kajian kitab kuning, kitab fikih Fathul Qorib dengan Hasyiah Bajuri. Nah, itu workshop tempat SPX berada. Teman-teman kalau ada di Kota Bogor atau dekat-dekat dari sini, daripada video callan dengan saya, mendingan langsung datang ke sini. Kita janjian kapan mau datang, pengen lihat mesinnya kayak apa sih, pengen tahu lebih detail. Setelah mendengar video ini, udah datang ke sini. Saya tunggu. Kita janjian dulu karena kami tim SPX juga kadang-kadang ada kesibukan yang harus kita pertimbangkan di luar urusan SPX. Next, no ribet. Yang ke-9, yang ke-8 no ribet. Dalam arti no ribet ya, pakai SPX itu simpel. Ini makanya banyak mak-mak komplek di perumahan ini yang juga beli. Karena apa? Nggak ribet. Kalau ada bingung pakai SPX kayak gimana. Udah dibuktikan sama sebagian mak-mak yang ada di sini. Awalnya nggak percaya, beli banyak pisan akhirnya. Alhamdulillah, karena emang pemakaiannya nggak ribet. Simpel banget pakai SPX. Jika kita bandingkan dengan mesin-mesin yang lainnya. Yang terakhir, logis. Dalam arti SPX tidak menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Tapi dengan estimasi profit yang tadi sudah saya jelaskan ya, mungkin antara 10-20% mah adalah keuntungan setiap bulan dari total uang yang kita investasikan untuk membeli unit SPX. Karena kalau teman-teman ada suatu investasi yang nilainya mungkin di atas 30, 40, 50%, kalau pernah saya baca artikel dari OJK, itu patut diwaspadai dan dicurigakan. Nggak ada bisnis yang menjanjikan keuntungan terlalu besar. Toh kalaupun ada, patut dicurigakan, meski tidak selalu seperti itu. Maka SPX ini logis, untungnya nggak gede-gede banget dibanding trading misalnya. Teman-teman pernah trading kan, baik forex, saham, atau mungkin di kripto. Banyak yang loss, kenapa? Karena ada sifat serakah. Padahal dia udah ngerti indikator, dia udah ngerti masalah teknikal, dia ngerti masalah fundamental. Tapi tetap aja loss, kenapa? Ya, karena serakahnya itu. Pengen untung besar, tapi yang ada malah rugi besar.
Karena keuntungan dan kerugian sebanding. Tapi SPX untungnya nggak gede-gede banget, tapi logis dan masuk akal. Ini yang membuat orang kemudian mau membeli mesin SPX. Berikutnya, SPX ada beragam sekali lagi. Ini yang A, B, C. Dengan perhitungan ini teman-teman, SPX yang A tadi sudah saya jelaskan, keuntungannya antara 2 juta sampai dengan 2,5 juta per bulan. Per detik ini saya bicara, kurs detik ini saya berbicara, karena sangat fluktuatif dan tidak pasti ya per bulannya seperti apa. Tergantung faktor-faktor seperti jaringan internet, listrik, dan lain sebagainya. Untuk yang A, rata-rata para miner mendapatkan profit antara 2 juta sampai 2,5 juta per bulan. Ya kadang 2,1, kadang 2.080.000, kadang 2.150.000, kadang 2.130.000, kadang 2.480.000, kadang ini per bulan ya 30 hari ya. Itu rata-rata keuntungan yang didapatkan setiap bulannya dan tidak mengeluarkan uang apapun lagi. Itu dengan memiliki 1 unit SPX yang A. Tinggal ditaruh dan tinggalin, duit datang sendiri. Yang penting pantau, jaga, kalau mati lampu nyalain lagi. Itu aja resikonya. Kemudian yang B, harganya 13 juta. Tambah token splitter sekitar 800 sampai 850 ribu rupiah. Berarti teman-teman kalau pengen beli yang B, siapkan dana sekitar 13.850.000 aman. Boleh genepin ke 14 juta nggak masalah. Yang A juga genepin ke 25 juta nggak masalah, karena nanti sisanya buat token splitter semua. Kalau bisanya 25 juta atau bisa 14 juta, tadinya untuk sebulan itu bisa lebih dikit, bisa untuk sebulan 3, 4, 5 hari gitu. Kayak token listrik lah, sebulannya misalnya teman-teman pakai 400.000, kan tetap bisa ngisi 500.000, tapi kan ternyata lebih dari sebulan. SPX juga begitu, token kayak token listrik. Yang C, ini sejujurnya yang C yang ini jarang laku, karena keuntungannya kecil, meskipun harganya paling murah. Berapa harganya? Harganya 7 juta rupiah. Splitternya sekitar 300.000 sampai 350.000 rupiah. Keuntungannya antara 400-500.000 per bulan dengan yang C. Jadi bisa dibayangin ya dengan keuntungan yang saya paparkan dengan estimasi perhitungan yang sama seperti yang A tadi. Kalau yang A ini dia balik modal sekitar 10-11 bulan. Yang B sekitar 12 bulan, setahunan. Kalau yang C balik modalnya sekitar 1 tahun 4 bulan. Udah murah, keuntungan kecil ya, otomatis balik modalnya paling lama ya. Itu pilihan ada di tangan teman-teman. Nah, sebagian teman-teman yang sudah paham tentang masalah mesin miner, ini slide inti, ini yang wajibnya udah saya jelaskan semua. Ini tambahan penjelasan sunnahnya ya dari saya. Kalau ada yang ngerti pasti akan bertanya, apa pool yang ditambang di SPX ini? Karena ada pool ataupun lahan yang ditambang yang di dalamnya ada emas lah, kita ibaratkan begitu. Apa sih atau di mana sih tanah yang ditambang? Nah, mesin SPX ini teman-teman bisa menambang di tanah apapun yang ditambang. Istilahnya pool apapun yang bisa ditambang. Dalam bahasa miningnya itu multi coin. Nah, untuk jenis apa yang tanah di mana yang ditambang, itu yang menentukan adalah tim riset IT dari SPX itu sendiri. Nah, pengguna ataupun para miner, teman-teman kalau beli itu nggak usah mikirin di bagian ini. Pokoknya terima beres, jadi dia mining tiap hari dengan baik. Kalau ada kendala akan diberitakan lewat sistem. Intinya, tim SPX yang akan menentukan titik di mana mesin ini akan menambang melalui sistem yang ada di dalam server SPX. Untuk per detik ini, dia menambang di koin yang bernama KASPA, kodenya KAS, KASPA. Jika nanti KASPA misalnya sudah tidak profitable lagi, pasti tim akan memikirkan untuk mengganti koin yang lebih baik. Tapi untuk sudah hampir 1 tahun ini, makanya KASPA dan aman-aman aja. Sebelumnya sempat pakai LTC, karena LTC sudah agak kurang profitable-nya udah agak kurang, kita ganti ke KASPA. Dan sampai sekarang masih pakai koin KASPA. Apakah akan KASPA terus-menerus? Enggak tentu juga, tergantung kondisi dan keadaan. Oke, nah ini jawaban kalau ada pertanyaan, pool apa yang ditambang. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya pengen beli Pak Ustadz. Banyak yang ngomong ke saya begitu. Saya pengen beli, tapi saya nggak punya wifi di rumah. Gimana? Teman-teman bisa baca. Solusinya adalah dengan dititipkan. Kami membuka di workshop SPX jasa penitipan mesin. Banyak, ada 70 lebih mesin yang dititip di workshop SPX, teman-teman. Biasanya yang nitip mesin itu satu, yang punya pekerjaan dengan intensitas tinggi. Misalnya teman-teman sering pergi keluar kota sehingga sulit untuk mengatur waktu di rumah. Artinya lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Itu pasti bisa dititip. Ya. Kemudian yang kedua, nggak punya wifi. Ini kadang-kadang banyak miner yang tinggal di daerah kampung pedalaman, pengen beli mesin tapi nggak ada internetnya. Ya solusinya adalah dengan dititipkan.
Dan yang ketiga nggak pengen repot. Yang ketiga sekali lagi nggak ingin repot. Ya udah dititipin, karena kalau lampunya mati ya kita yang akan menyalakan. Saya akan tunjukkan nanti mesin yang dititipkan di belakang. Sebagiannya ya, nggak semuanya. Gitu. Kalau pengen dititipkan. Nah, bagaimana ketentuan kalau ingin mesinnya dititipkan? Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Jawabannya ada. Biayanya adalah Rp200.000 per bulan. Baik seri A, seri B, dan seri C. Kita minta biaya yang sama, Rp200.000, dan bisa dibayar setiap bulan sekali di tanggal 25 setiap bulannya. Nah, itu karena kan akunnya di tangan teman-teman. Kita nanti berikan nomor rekening, teman-teman bisa bayar lewat nomor rekening. Mesin mah tetap di sini aman dijaga dengan sangat baik insya Allah. Ya, kemudian nantinya SPX yang akan bertanggung jawab terhadap mesin yang dititipkan di sini. Termasuk kalau mati lampu kita yang akan menyalakan kembali. Dan kita akan kabarkan di dalam grup kalau terjadi mati lampu, biar teman-teman memaklumi kondisi dan keadaan. Karena kita tidak bisa dipaksa, atau mati lampu kan urusan PLN, bukan urusan kita. Kalaupun kita beli genset juga internetnya kan mati, percuma. Itu resikonya, mati lampu ya. Kemudian semua teman-teman yang menitipkan mesinnya, kita akan minta kerelaannya untuk dimasukkan ke dalam grup supaya bisa saling memantau bersama. Dan mesin SPX-nya, kalau teman-teman udah dititip terus pengen ambil, mining aja di rumah, boleh, dan bisa diambil kapan saja. Fleksibel kok. Kemudian yang terakhir, ya kalau misalnya nggak bayar gimana? Nggak apa-apa, cuma mesinnya kita off-in. Kalau off ya nggak dapat duit lagi. Itu kalau mau dititip. Jadi teman-teman nggak usah datang ke workshop. Pengen mining, saya teman-teman tinggal di Batam nih, pengen mining, tapi udah mesinnya taruh aja di workshop di Bogor, nggak masalah. Nanti untuk cara pakai aplikasinya kita ajarkan lewat video call. Ada 3 orang ya, tim SPX yang akan memberikan panduan nanti kepada teman-teman. Pembayarannya lewat transfer, sekarang gampang. Banyak loh yang nitip mesinnya, orangnya belum pernah ketemu sama saya secara pribadi. Banyak, alhamdulillah, dengan modal kepercayaan, nama baik kita juga di masyarakat, orang-orang pada percaya semuanya untuk membeli mesin SPX. Nah, kemudian, di mana sih teman-teman bisa membeli mesin SPX? Ya di workshop. Teman-teman bisa datang ke workshop. Kalau deket, saya saranin ke workshop dulu. Ya. Sekali lagi, kalau teman-teman deket, lebih baik datang ke workshop. Ya. Untuk menghilangkan keraguan. Karena kita nggak mengandalkan toko-toko online. Ada sih, kita jual di toko online, tapi kita utamakan tetap pembelian secara offline. Langsung ambil ke sini. Atau kita COD janjian dimanapun, itu lebih baik. Kami tidak ingin ada yang ingin membeli SPX dalam kondisi ragu-ragu. Maka kami bikin workshop untuk menghilangkan keraguan teman-teman buat yang mungkin untuk datang ke sini. Kalau nggak mungkin datang ke sini, janjian kalau kita sempat. Kalau nggak ya wayahna. Nah, lokasinya ada di Perumahan Villa Mutiara Bogor, Jalan Lohan 7, Sektor 1, Blok 6, nomor 41 di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal. Teman-teman bisa datang ke sini kapan aja, bisa ngopi, silaturahmi, bisa main PS, bisa ngaji, enak lah pokoknya. Ini workshop kita sediain buat teman-teman yang pengen mining dengan mesin SPX. Kang beli di toko online ada nggak? Ada. Tapi jangan kaget, di toko online harganya kita mahalkan sedikit. Yang hasilnya 23 juta, di online 25 juta. Belum termasuk token splitter. Yang B harganya 15 juta. Belum termasuk token splitter. Begitupun yang C harganya di angka 10 juta rupiah. Belum 8 juta rupiah. Belum termasuk token splitter. Kok kenapa mahal? Karena kita ingin meminimalisir kerusakan. Karena kalau dikirim kan otomatis dipaket ya teman-teman ya. Masuk kan? Dipaket kan? Nah, kita itu packing paketnya dengan sangat kuat sehingga meminimalisir guncangan. Kita nggak tahu, jangan sampai mesin di sini bagus, order di Shopee misalnya, karena kita ada Shopee, ada Tokopedia juga, pas sampai di sana rusak karena permasalahan dari kurirnya misalnya dibanting, walaupun udah ada stempel pecah belah atau fragile. Itu amannya datang ke sini. Kalau teman-teman beli mesin 10, kalau di wilayah Pulau Jawa saya anterin langsung. Kang, saya mau beli 20 unit SBX. Bisa nggak dianterin? Gak usah ngomong, kita yang anterin, kita yang akan instalasiin. Ya, insya Allah ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang masalah mesin SPX. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman. Ini ada sahabat saya baru tiba Kak Ali ya, alhamdulillah di workshop. Nah, sedikit saya pengen spill ke teman-teman mesin yang dititipkan. Nanti ya sayang. Ini di workshop, nih saya pengen spill. Ini mesin yang dititipkan teman-teman ada di sini ya. Nih, ini semuanya seperti ini teman-teman. Kali, nih bisa muncul di kamera kan? Untuk nyapa teman-teman, ini saya akan upload di YouTube buat jawaban yang bertanya SPX ya.
Nah, nih teman-teman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sebagai penutup dari penjelasan. Oh iya, kalau teman-teman ada pertanyaan yang nggak paham bisa tanyakan di kolom komentar atau hubungi saya melalui nomor kontak yang ada di akun Instagram. Bukan nama saya Fikri Habibullah Muharram. Nanti di situ ada nomor WA, teman-teman bisa WA saya di nomor itu. Nah, teman-teman kali kan kadang-kadang banyak ya yang pengen beli, udah ngedenger video ya. Tapi masih ragu kan? Iya. Banyak Banyak. ya masih ragu. Wajar sih emang kan harganya kan enggak Harganya lumayan. lumayan. Gitu kan. Jadi kalau misalnya masih ragu, sebaiknya beli jangan kan? Jangan. Jangan. Kita nggak menganjurkan ya. Jangan. Betul. Tapi kalau udah yakin, Belinya jangan satu. beli jangan satu. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan berkah ya. Ini mesin yang dijual di sini dan ini mesin yang dititipkan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.